Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kopi pagi. Kembali di sini di channel Ulung Purnama Channel dalam program acara Salam Kopi Pagi. Salam kopi pagi. Di samping saya sudah hadir Bapak Haji Toto Iskandar, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah salah satu tokoh Kabupaten Bekasi yang memiliki banyak latar belakang organisasi, kemasyarakatan, dan lain-lain. Nanti kita akan bincang santai dengan beliau. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, serta tekan tombol lonceng agar dapat mengikuti berita dan informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat selalu. Baliknya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Siap. Iya. Pak Haji, makasih nih atas kesempatan waktunya kita bisa bincang santai di Salam Kopi Pagi. Amin. Sama-sama. Ngomong-ngomong Pak Haji, sekarang ini yang saya ketahui Pak Haji ketua koperasi ya. Ya. Bisa dijelaskan nggak Pak Haji? Apa saja sih yang Pak Haji pimpin? Baik. Pertama, selamat pagi buat kita semua. Teman-teman, jangan lupa di like anggota FPPI untuk program ini dan di subscribe ya. Kasih. Saya Haji Toto Iskandar SE. Kebetulan latar belakang saya awalnya itu saya pedagang. Pedagang di Kecamatan Setu, pedagang pupuk, tidak. Tiba-tiba berjalannya waktu, saya menjadi anggota KUD pada saat itu, Koperasi Unit Desa. Ya lama, tahun 98-99, saya diangkat menjadi sekretaris KUD. Tahun 2001, saya menjadi ketua KUD, Setu. Tiba-tiba berjalan waktu, tahun 2004-2005, saya diangkat menjadi Korda, Koordinator Daerah Puskut Jawa Barat untuk Kabupaten dan Kota Bekasi. 2008 saya menjadi Ketua Bidang Usaha Pusat KUD Jawa Barat. 2012 saya menjadi Ketua Umum Puskut sampai saat ini. Kira-kira seperti itu Pak. Itu perjalanan yang KUD, bukan Dekopinda ya. Iya. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Iya. Terkait ada yang saya dengar Ketua FKPPI juga ya Pak? Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik Pak. Nah, saya sebelum jadi Ketua FKPPI, saya dari zamannya Pak Haji Dedi menjadi Ketua FKPPI Kabupaten Bekasi, saya sudah menjadi anggota ya. Saya anggota Rayon Setu pada saat itu. Dulu dipimpin sama Pak Endang Ali kalau nggak salah itu ya. Pak Endang Ali, saya ikut pada saat itu. Berjalannya waktu, terus ada pemilihan, saya menjadi wakil ketua. Wakil Ketua FKPPI Kabupaten Bekasi 2 periode, dari zaman Pak Deni sampai zamannya Mas Heri. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan Mas Heri mengundurkan diri. Ya, saya sebagai wakil ketua didatangi teman-teman. Termasuk Pak Dedi datang ke rumah saya, diminta. Saya tetap nggak mau karena pada saat itu saya masih ngejabat sebagai ketua anak-anak polisi KPP Polri. Saya tiga periode menjadi ketua anak-anak polisi. Jadi akhirnya saya bilang, Mas, sudahlah kita, Mas jangan mundur, kita bareng-bareng. Ya Mas Heri kekeh. Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya teman-teman, saya dipanggil ke Cipes, ke kantornya Pak Haji Dedi. Panggil. Tahu-tahu di situ sudah rapat pleno. 1 hari, saya dua pemilihan, Pak. Paginya jarang ini ya. Paginya saya pemilihan Dekopinda di Hotel Swiss Bell. Sorenya saya dipanggil Pak Dedi untuk pemilihan pengganti Mas Heri. Ya, akhirnya saya terpilihlah di situ menjadi Ketua KPPI Kabupaten Bekasi. Ya, saya terima karena harus berdasarkan PO dan sesuai dengan ADART. Kira-kira seperti itu. Nah, lama akhirnya kalau saya megang organisasi, saya nggak bisa ini pasif. Saya harus aktif. Ya, setelah itu kita ketemu dengan Ketua PD di Sumarekon di Bandar Jakarta. Saya sebelum punya SK saya nggak mau berjalan.
Betul. Karena Biar saya ada orang kepastian organi- ya. Oh iya, kita orang organisasi. Iya, betul. Saya bilang saya nggak mau ketua. Akhirnya SK udah keluar, saya bikin pelantikan, alhamdulillah. Pada saat itu nggak mimpi saya itu karangan bunga sampai 49 karangan bunga dari seluruh pejabat sampai ke gerakan koperasi dan supaya LSM sama ormas-ormas. Iya. Kira-kira seperti itu, Pak. Gitu. Ada bersyukur nih saya bisa langsung bisa Alhamdulillah. secara santai. Kan ini banyak pengalaman mungkin yang bisa di-sharing kepada kita terkait koperasi, Pak. Baik, Pak. Dekopinda ini kan salah satu yang memang diakui oleh pemerintah. Ya. Terus bagaimana sih Pak untuk menarik teman-teman pemuda ataupun masyarakat pada umumnya biar koperasi itu terus berkembang gitu? Baik, Pak. Dekopinda berawal saya menjadi ketua umum pusat KUD Jawa Barat, Pak. Oh iya. Pada saat itu dihadapkan ada masalah besar di lembaga kami, di Puskut Jabar. Ada salah satu direktur mungkin ya ada masalah. Iya. Saya harus membenahi organisasi itu. Situ sampai selesai, mungkin dianggap teman-teman dari Dekopinwil Berhasil. saya dianggap mampu. Iya. Padahal saya merasa biasa-biasa aja karena saya berpedoman dalam hidup saya hanya 3, yaitu tadi garis tangan, campur tangan, buah tangan. Kalau 1000 kali saya pengen jadi ketua apapun, kalau garis tangannya nggak ada nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Ya. Iya. Oke. Nah, yang kedua, Oke. campur tangan, Pak. Iya. Campur tangannya orang yang menghendaki saya pengen jadi ketua. Ada orang yang mendorong kita. Iya. Mendorong kita, yaitu tentunya anggota, yaitu KUD se-Jawa Barat. Berkumpul. Kalau ada orang mendorong kita nggak terlalu berat tuh ya. Enggak, Angkat kalau badan kayak dulu. kita ambisi, Iya. ya itu akan punah dengan sendirinya. Betul. Tapi kalau emang kita biasa-biasa, tapi diinginkan oleh anggota, ya saya mau. Karena memimpin organisasi koperasi itu kolektif kolegial. Jadi tidak ada yang aku, Iya. yang ada adalah kita, Iya. yang adalah kami. Ya, jadi anggota menginginkan, ada campur tangan. Nah, buat tangannya saya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga kami. Sehingga saya ditunjuklah sama Pak Wan Ibrahim almarhum Ketua Dekopinda Jawa Barat. Tok kalau bisa mimpin Dekopinda Kabupaten Bekasi. Iya. Saya bilang, aduh, saya ini baru ngebenahin Puskut, Pak. Saya bilang, apakah saya mampu? Iya. Saya bilang, coba dicoba. Nggak ada kesempatan yang bisa datang 2 kali. Ayo, kamu anak muda. Jangan sampai, ya usia saya pada saat itu masih 36, 37. Iya. Saya Oh iya. ambil, ya alhamdulillah, sampai sekarang saya menjadi ketua Dekopinda. Dekopinda itu adalah wadah berhimpun, Pak. Iya. Wadah berhimpun, ada koperasi simpan pinjam, koperasi pedesaan, koperasi warga, dan ada koperasi karyawan. Tempat berhimpunnya adalah Dekopinda. Jadi Dekopinda itu punya 6 badan-badan. Ada BPKH, Badan Pemuda Koperasi, ada Badan Hukum Koperasi, ada JUK, Jaringan Usaha Koperasi, ada Lapenkop, Lembaga Pendidikan Koperasi, dan ada BKWK, Badan Koordinasi Wanita Koperasi. Kira-kira seperti itu. Ini Pak, terkait koperasi kan, ya kalau kita lihat memang kelihatannya kurang berkembang. Mungkin kita pengen tahu Pak, masukan atau trik teknik cara mengelola koperasi yang baik Pak, biar eksis gitu loh. Ya, Pak. Nah itu Pak, koperasi kan beda dengan PT Pak. Ya itu masalahnya. Ya kalau PT kan profitnya itu masuk ke individu. Individu, betul. Nah kalau koperasi, bayangkan Pak, pala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, hasilnya kita bagi dengan SAU. Bisa dinikmati bersama. Bisa dinikmati bersama. Terus pengurus itu nggak ada gaji Pak. Di koperasi itu namanya honor. Honor ya. Penyisihan dari SHU. Ya, jadi intinya mengelola koperasi yang baik itu adalah yang pertama kita harus meyakini bahwa koperasi itu kesetiaan. Asas kita itu gotong royong. Kita kasih pemahaman dulu kepada anggota bahwa koperasi ini berdiri tanpa kesetiaan tidak ada artinya apa-apa. Betul. Karena asas kenapa Bung Hatta mentorong itu gotong royong? Ya karena dengan gotong royong itulah bisa semuanya akan terlaksana. Nah itu. Kenapa asasnya gotong royong? Karena koperasi itu dari kita untuk kita, kembali lagi pada kita. Sehingga yang kedua, bagaimana menyamakan pikiran semua anggota dengan pengurus
bahwa di koperasi itu tidak ada yang dominan. Ya. Tidak ada yang lebih menonjol. Aku ya. Tidak ada aku-aku. Kita Ya. semua sama. Iya. Sama. Nah, anggota sebagai pemilik, penanam modal, dan sebagai konsumen yang belanja. Iya. Berputaran dari Berputar aja kalau anggotanya nggak setia, ya susah lah. Susah, Nah, iya. itu yang pertama kita kasih pahaman bahwa uniknya koperasi, Bapak sebagai pemilik, Bapak sebagai pengguna jasa, dan Bapak bisa memberhentikan pengurus kapanpun. Ya. Selama pengurus itu tidak baik. Ya. Bisa di RALB kan, rapat anggota luar biasa. Betul. Yang ketiga, terakhir triknya itu adalah bagaimana kita meyakini pencatatan di dalam koperasi itu ya jangan terlalu rumit-rumit banget, Pak. Sistem pemasukan dan pengeluaran aja kita ini. Nggak perlu pakai sistem akuntansi Aku yang masih pakai ya, ya. mungkin, tapi tidak Sederhana. sederhana Iya. ya. Karena di koperasi itu jelas, Pak. Kita itu tinggal pleno pengurus, kita mau atur dari profit keuntungan SAU 100% mau dibagi berapa. Ya. Itu kita jelasin dulu sama anggota supaya anggota paham. Ini misalkan 100 juta keuntungan. Dana untuk penyertaan modal berapa persen? Kalau 40% berarti 40 juta. Ya. Yang 60 juta berarti akan dibagikan, dipotong dulu biaya untuk dana pendidikan dan sosial. Biasanya itu ada 10% sampai 5, tergantung kesepakatan pengurus dan anggota. Nah, 50% profit diberikan kepada anggota. Misalnya 50 juta. Ya, anggota kalau ada 100 kebagian dia terima 500.000. Iya, iya. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadi sederhana, simple. Pak, silakan diminum. Oh, iya. Kita Sambil minum. Wah, ini menikmati luar kopi biasa. paginya. Iya, Pak. Kita lanjut, Pak. Baik, Ini baik. kan menarik sekali ya. Ini juga membuat motivasi saya mungkin dan teman-teman masyarakat pada umumnya. Di mana koperasi ini kan sebenarnya soko guru Betul, Pak. perekonomian dan yang selama ini eksis dari krisis dan ya kan Ya. koperasi ya. Betul, Pak. Nah, Dekopinda ini kan Kabupaten Bekasi sudah lama, Pak. Upaya-upaya yang sudah dilakukan kira-kira apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak? Baik, Pak. Dekopinda itu kan kita ada raker, Pak ya. Ya. Setahun sekali rapat kerja. Itu menampung aspirasi semua anggota. Ya. Anggota kita misalkan, anggota kita Kopkar. Kopkar ini kan semuanya koperasi primer. Ya. Saya menyarankan ada dibentuk wadah. Terbentuklah wadah namanya FK3B. Forum Koperasi Karyawan Kabupaten Bekasi. Itu berarti koperasi karyawan-karyawan. Oke. Kenapa? Ini bakal cikal bakalnya untuk menjadikan sekunder. Karena apa? Karena kopar-kopar ini udah sangat majemuk, sudah sangat besar. Ada Pak yang paling besar nih, Epson. Ya, karena kan Epson itu jumlah karyawannya karyawan. aja ribuan ya. Dari Ya. bala-bala aja dia untungnya sampai hampir 20 juta dia sebulan. Bala-bala aja itu kan. Bala-bala yang catering ya. Catering. Iya, iya, Nah, iya. ini dia sampai punya aset 31 M dan kata saya kenapa tidak merubah menjadi koperasi besar? Kan 3 koperasi atau 5 koperasi sudah bisa mendirikan koperasi sekunder. 5 primer atau 3 primer bisa mendirikan koperasi sekunder. Nah, sudah dilakukan. Bayangkan di Kerawang. Di Kerawang itu ada konsorsium namanya Tomiko. Toko milik koperasi. Komiko. Iya. Pindodeli ya. Pindodeli dia bikin gabungan koperasi-koperasi yang digagas oleh Ketua Dekopinda Kerawang. Kebetulan beliau itu sekretaris Puskud, sekretaris saya. Oh iya, Iya, di dia Ketua provinsi Dekopinda ya? Kerawang di provinsinya sekretaris saya. Iya, iya. Berhasil. Nah, saya tetap dong kita harus belajar Hal yang baik ya kan? Iya. Iya. Akhirnya saya terapkan di Bekasi, terbentuklah ADRD-nya sudah, ke notaris sudah, terbentuklah Toko B. Toko Koperasi Bekasi. Ada berhimpun di situ kurang lebih ada 9 koperasi besar di Kabupaten Bekasi. Mendirikan sementara FK3B. Nah, seperti itu, Pak. Jadi koperasi itu sebenarnya Jitu, Pak. Jitu itu ejahan lama, DJITU. Ada kepanjangannya ya? Ada. Iya. Jadi seorang pemimpin, seorang leader koperasi itu harus punya D. Dia harus punya disiplin. Disiplin. Disiplin sebelum anggotanya datang, dia harus datang.
Ya, dalam segala hal di koperasi itu kita harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh ada moderator. Karena kalau pengurusnya sudah tidak bisa memberikan contoh, anggota akan semaunya. Koperasi akan hancur. Yang kedua, punya J. Jujur. Koperasi kalau sudah dilakukan sama pengurus yang tidak jujur, bangkrut, Pak. Iya. Udah pasti. Pasti itu. Pasti. Karena kita bukan PT kan orang profesional. Kalau koperasi kan persaudaraan, kebersamaan. Ya. Nah, GI harus punya inovasi. Jadi ketua koperasi itu jangan monoton, apalagi sekarang di 4.0 ya digital. Serba digital, besok mah kali uang juga sudah nggak pakai, kita pakai kartu semua kali ya Pak. Nah kita harus bisa adaptasi dengan perubahan zaman. Harus punya terobosan-terobosan yang tadinya manual, kita harus mempunyai sesuatu koperasi harus bisa menyaingi swasta maupun BUMN. Itu target utama, harus punya mimpi setinggi langit, sekalipun kita jatuh di antara bintang-bintang. Itu harus ditegaskan dalam dunia. T, tekun. Ya, kita harus tekun menggeluti organisasi koperasi. Kalau tidak tekun, ya sulit. Jadi kesabaran ini. Kesabaran. Karena koperasi itu milik kita bersama. Kalau bukan kita yang peduli, siapa yang peduli? Punya ulah. Jadi jitu itu disiplin, jujur, inovasi, tekun ulet. Seperti itu, Pak. Ini kan Pak, mengingat perkembangan yang ada kan, teknologi begitu cepat ya. Salah satunya ada pinjol, Pak. Oh iya. Pinjaman online. Gimana sih Pak pandangan Bapak terkait adanya hal-hal seperti itu? Iya Pak. Nah inilah yang meresahkan kita semua ya Pak. Pinjol online yang berjamur seperti ini. Padahal dulu sebelum ada pinjol, kita ada bank lecit Pak ya. Iya. Yang bank sekarang minjem 1 juta, hari ini cair, udah nerima 800, besok udah ditagih. Nah itu ya, Bang Emok. Bang Emok. Nah ini, kita baru selesai dengan Bupati almarhum dulu. Sempat membuat surat edaran kalau nggak salah. Ya, bikin edaran, kita Deko pindah bikin surat ke Bupati bikin edaran agar pinjol ditertibkan, Bang Plecit itu, Bang Emok ditertibkan. Tiba-tiba dengan perubahan zaman pinjol. Korbannya lebih sadis. Betul. Kalau dulu Bang Emok, mereka paling ya diancam sama 1 orang saja yang penagihnya gitu. Tapi kalau sekarang semua teman kita dengan pinjol yang menunggak itu di-share bahwa dia menggelapkan uang perusahaan. Seluruh nomor yang ada di ini. Ya itulah yang membuat stres seorang dalam pinjol. Nah ini sangat luar biasa dampaknya sehingga koperasi sangat terdampak sekarang. Betul. Koperasi sangat terdampak, khususnya koperasi simpan pinjam ya. Mereka akan kalah bersaing karena kalau koperasi simpan pinjam ada birokrasinya, ada betul. Anggota saja yang berhak menerima. Nah ini saya minta kepada pemerintah atau yang berwenang agar menertibkan pinjol-pinjol ini sehingga kita kan punya historis dan sejarah yang panjang. 98 waktu tragedi 98 ini hanya koperasi yang bisa menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Betul. Ya. Betul. Jadi saya berharap ke siapapun pemimpin kita yang ada di Kabupaten Bekasi, ya tolonglah dibenahi pinjol-pinjol ini supaya koperasi bisa bangkit kembali. Kira-kira seperti itu. Iya, karena memang kan karena perkembangan zaman hal itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa. Cuman kita minta hanya ditertibkan lah, Pak. Iya. Ada yang masuk ke OJK apa tidak kan itu ada Pak. Iya. Ada yang bodong gitu ya. Kalau yang masih ada OJK mungkin mereka nggak separah itu mengancam konsumen. Iya. Ya kadang-kadang kalau yang pakai OJK kan dia ada aturan juga. Betul. Ya tapi kalau yang misalkan yang tiap hari masuk ke handphone saya itu liar itu Pak. Tiap hari Pak. Iya. Tiap hari itu ada. Itu merasa terganggu. Langsung terganggu juga kita. Nah ini ya tolonglah dibenahi lah. Kalau yang masih masuk ke yang data di OJK ada nggak ada masalah. Kalau terkait upaya, contohlah seperti itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Dekupindah lah Pak? Kira-kira terkait koordinasi mungkin secara kelembagaan. Iya Pak. Seperti apa sih Pak kira-kira gambarannya nih Pak? Biar masyarakat juga terlindungi gitu kan? Iya. Saya sudah kerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi, khususnya Pak Kadis, Pak Ian, Pak Haji Ian Priatna.
Beliau benar-benar orang yang sangat open ke koperasi dan UKM. Beliau sudah buat surat ke Kementerian, ke Dinas Koperasi Jawa Barat agar menertibkan hal-hal ini dengan salah satunya kita mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengadakan seminar-seminar. Kayak kemarin saya baru seminar tentang bagaimana pengawasan dan SDM koperasi di Grand Cikarang. Ada juga kita di Japa Peles, kita melaksanakan kegiatan bagaimana mengelola koperasi simpan pinjam yang baik dan benar. Itu sudah dilakukan agar pinjol ini tidak merajalela, karena simpan pinjam itu harus ditata secara profesional. Betul, betul. Kalau SDM pengurusnya tidak paham tentang kekinian digital, betul. kita akan tergerus. Betul. Ya, jadi sehingga pelatihan-pelatihan ini sudah dilaksanakan. Itu jadi Dekopinda gayung bersambut oleh dinas, ya dinas pun merasa perlu masukan dari Dekopinda, sehingga kita bersama-sama dengan pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, ya mengurangi pinjol-pinjol di Kabupaten Bekasi, supaya dampaknya masyarakat kita juga tidak jadi korban. Gitu. Udah pinjam ke koperasi aja dah, gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, Pak. Maksudnya kan nyambungnya kan biar juga koperasi hidup, yang pinjol itu bisa ditertibkan, gitu. Betul, kan? Pak. Karena betul kan sekali. Balik lagi untuk kepentingan masyarakat. Betul, Pak. Kita sambung, Pak, terkait kita udah ngobrol koperasi dan lain-lain. Mungkin boleh tahu, Pak, ada tip atau teknik bagaimana sih menjaga energi, Pak? Oh iya, Pak. Biar bisa beraktivitas sedemikian rupa, gitu. Iya. Jadi yang pertama, saya di koperasi ini hobi, Pak. Hobi, nah itu, Pak. Hobi ya. Kalau nggak hobi, jadi saya tidak bicara profit ya. Iya. Kalau jabatan saya di koperasi saya punya 7, Pak. Saya ketua KUD Setu. Iya. Saya ketua umum pusat KUD Jawa Barat. Iya, Puskut Jawa Barat. Jawa Barat. Saya ketua Orlem, Organisasi dan Kelembagaan Induk KUD Nasional. Itu berarti levelnya DPN ya, DPP gitu ya? DPP. DPP. Saya ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi. Dan saya wakil ketua Dekopinwil, ketua bidang Dekopinwil Jawa Barat. Iya. Saya pengawas Dekopin. Dan saya pembina Swadek. Jadi 7 jabatan jadi. Nah ya, terus jabatan di organisasi. Ya, organisasi lain, Pak, boleh tahu, Pak? Saya Wanhat di KBP Polri. Saya ketua FKPPI. Saya wakil ketua di Pemuda Pancasila. Dan saya pembina, salah satu pembina dan pendiri di Garda Pasundan. Nah, kiat sehat saya seperti apa? Iya. Saya punya hobi juga, Pak. Oh iya, Pak, boleh tahu, Pak. Jadi saya di rumah banyak taman ya. Kembang-kembang sama ikan. Oh, ya. Refreshingnya itu. Jadi di rumah saya, Bapak kalau main itu, saya punya 2, 3, 4 gazebo itu semuanya taman. Ditambah saya kolam punya 8, Pak. Kolam koi, terus akuarium saya punya 7. Ya ada ikan lohan, ada arwana, dan ada burung juga. Itu ada beo, ada kakatua. Ya tiap pagi rame. Terus kedua, saya selalu minum madu, Pak. Madu, terus selalu olahraga, berjemur minimal saya 10 menit ya, saya set up gitu, untuk jaga kebugaran dan melakukan pekerjaan saya tidak harus saya semua, Pak. Iya. Kita kan punya di Induk KUD di Buncit Raya kantor saya di lantai 7. Terus saya punya direktur. Di Puskut Jabar punya pengelola usaha. Di Dekopinda kita punya ketua-ketua bidang. Iya. Di Dekopinwil, ya paling saya konsen di KUD dan di Puskut. Karena itu harus saya leadernya. Iya, betul. Kan kalau di input saya baru ketua 1, ketua 1, ketua 2, ketua bidang. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kiat bulgarnya jaga kesehatan itu pola makan. Pola makan. Saya jarang sekali ya minum es ya. Oh, itu salah satu tipnya ya? Iya, es itu saya enggak. Terus kedua, saya agak berkurang makan yang lemak. Karena tubuh saya nggak ideal. Saya berat badan saya 83, tinggi saya 167, jadi kurang ideal. Jadi sehingga pola makan dengan olahraga dan otak supaya fresh terus, yaitu harus kita punya kesukaan di rumah. Saya seneng nyiram.
Jadi kalau nyiram saya 2 jam, Pak. Karena halaman saya luas, halaman 200 meter kita nyiram. Dan memang kesenangan itu. Senang, tapi nggak kerasa keringat, Iya. tahu-tahu keringat banyak. Iya, Ya itu iya. Pak kira-kira. Iya, iya. Itu tip dari saya. Dan sekali lagi yang sangat penting di dalam hidup kita, tubuh kita, yang pesen saya ini, tip dari saya adalah jamu jati kendi. Nah, ini kita baru dengar nih. Jadi, kalau Bapak minum jamu jati kendi ini adalah gratis. Gratis, tapi dampaknya sama kesehatan kita itu sangat luar biasa. Kita akan, Bapak usia misalnya sama dengan saya 50, seperti usia kita 35. Kalau minum jamu jati kendi. Boleh tahu, Pak? Nah, ini rasanya. Seperti apa nanti Ya, ya? ini gratis Pak ya. Jadi saya kayak gitu kan Pak. Iya, nanti Pak. Dulu nanti kalau udah kita akhiri. Kalau kita Iya. boleh ditunjukin lah ya. Ya. Paling ada satu lagi pertanyaan. Ini kan aktivitas Bapak sangat padat dan banyak aktif di beberapa organisasi tadi yang Ya. sudah Bapak sebutkan. Kira-kira apa sih Pak yang Bapak inginkan atau ada goalnya sih keinginan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya? Ya, yang pertama saya dulu anak yatim, Pak ya. Oh. Saya dari kecil umur 2 tahun Iya. saya udah nggak punya bapak. Itu. Saya ingat betul dulu setiap Jumat saya suka dikasih uang sama tetangga saya itu 500 rupiah apa berapa, kita nggak tahu. Saya tanya sama mamang saya, kebetulan DKM masjid pada saat itu, Pan, kok saya dikasih uang terus? Pan, ibu saya dagang. Kalau ya ini katanya, kalau yatim itu nggak harus orang mampu nggak mampu, anak yatim itu harus disantunin. Nah dari situ saya belajar. Sebenarnya ini nggak perlu diomongin sama saya, ini jadi nanti ria saya ya. Tapi nggak apa-apa lagi. Tujuan positif Pak. Ya, Kita kan bincang sana ini kan menggali hal yang positif. Ya, dari situ saya harus pesantren. Saya pesantren di Gentur, di Mamangu, di Cianjur. Setelah keluar, saya dagang tahun 90. Jadi saya nikah itu saya udah punya rumah, udah punya toko. Dari situ saya belajar bagaimana kok Pak Haji dulu ngasih terus dari saya tiap Jumat loh, hampir setahun saya dikasih terus. Kenapa tangan saya nggak di atas? Saya sekarang punya usaha. Ya, Termotivasi gitu ya, dari untuk situ. hal positif. Akhirnya saya selalu tetangga dulu. Sampai sekarang udah 27 tahun, saya punya honor cuma 7 juta Pak sebulan. Honor saya dari Pusgut Input itu 7 juta. Kan Dekopinda mah nggak ada honornya Pak. Sosial Pak. Nggak ada profit, nggak ada sama sekali. Sehingga saya 7 kali dalam setahun itu ngasih 6 juta Pak. Per 2 bulan sekali. 2 bulan, sebulan setengah. Rajaban, Maulid, 10 Muharram. 10 Muharram itu lebaran yatim. Iya. 2 hari mau puasa, 2 hari mau lebaran, lebaran haji, dan RAT KUD. Ada orang binaan 1 RW di saya itu 129 kali 50. Nyaris 6 juta, berarti rata-rata 3 juta saya per bulan. Berarti saya nyaris pendapatnya 4 juta. Iya. Janji Tuhan, janji Allah, saya pernah baca doa itu. Allahumma inna as'alukal afwawal afiata fidini wa dunya wal akhirat, bukan tinggal. Carilah olehmu kebaikan di dunia untuk bekal di akhirat. Nah dari situ saya belajar bagaimana kita selalu positif thinking, berbuat baik sesama tetangga dulu. Setelah saya agak maju tahun 97 saya udah dikategorikan anak muda yang sukses. Tahun 97. 7 Pak. Ya, tahun 97 saya jadi grosir ya. Saya belanja rokok aja dari Cieknyo, Sumber Hidup Cikarang itu 1 truk ya. Seminggu. Seminggu. Sehingga pas saya 97 beli mobil aja saya 2 tuh ya dulu. Panther Bug sama Taruna. Karena ada iklan bini saya lagi hamil, ada iklan di rel kereta, keong gitu kan. Nah itu, ya bini saya beli. Ya karena kita punyaan dulu, murah kan. Mobil aja dulu cuma 49 juta yang ini. Nah tiba-tiba 98 terjadi. Akhirnya bos saya karena orang yang tidak mau mengkhianati bos, saya punya utang seminggu hampir 150 juta. Saya bayar lunas bos saya. Saya bayar lunas ke Sumber Hidup, saya bayar lunas ke Toancung, saya bayar lunas ke bapaknya bupati. Oh,
Haji Ojo. Dari dulu memang Bapak sudah Saya udah berteman dengan bapaknya. berteman. Oh. Jadi bupati itu. Jadi riwayatnya memang sudah panjang. Akhirnya saya bayar semua, selesai clear. Jadi saya akhirnya dipercaya. Tuh, Toto, tuh. Orang lagi kesulitan dia bayar. Nah, dari mulut ke mulut itulah sehingga saya berpikir kenapa saya nggak main di Bekasi aja. Sekalian gua berbuat baik, gua harus pegang organisasi. Kenapa? Supaya lebih mudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena saya bukan sarjana hukum, bantu dari hukum kalau masyarakat Anda tertindas, saya nggak ngerti hukum. Iya. Bantu dari ekonomi Iya, aja lah. betul. Kira-kira Sama aja kan amal. sama aja. Nah, dari situlah Pak, saya masuk organisasi sehingga saat ini berdampak dari pemuda Pancasila. Dulu Bapak mungkin dengar cerita pemuda Pancasila kayak apa. Iya. Kalau sekarang kan santunan, Iya. yatim, bedah rumah, Iya. Hal positif bermanfaat untuk masyarakat. Muara Gembong berapa ribu, kita ngirim nih pemuda Pancasila. Inilah pemimpin Haji Apuk dengan dibantu oleh kita-kita sebagai wakil ketua, positif yang kita dapatkan. Ya oknum sih ada aja Pak, jangankan di organisasi. Ini di tentara polisi juga yang namanya oknum. Ada. Iya. Betul. Nah sehingga di FKPPI saya laksanakan sama Pak. Di FKPPI program saya 4. Yang pertama, Jumat Berkah. Iya. Saya berikan uang ke rayon-rayon 500.000 untuk membeli nasi ditaruh di masjid. Sisanya rayon nyarilah 500.000, kalau nasi padang 12.000 udah cukup lah, cuma 40 sampai. Iya. Betul. Itu udah saya berikan semua rayon, dari 12 rayon sudah. Dan itu sifatnya rutin. Rutin Pak, tiap Jumat. Tiap Jumat. Tiap Jumat. Yang kedua, tidak ada satupun anggota saya yang anaknya yatim tidak lulus sekolah. Dan sekarang 4 anak yatim saya kasih buat daring 50.000 Pak tiap bulan. Itu dari anggota kita dari Cikarang Selatan, anggota kita dari Tambun Selatan, ada anggota kita dari Cibitung, dan anggota kita dari Sep. Yang ketiga, saya tidak mau anggota saya melahirkan, nggak ada kendaraan, nggak ada biaya, kita akan bantu FKPPI sampai selesai, karena itu hidup dan mati. Makanya saya beli mobil 1 khusus buat anak yatim, buat pesantren, orang yang susah nggak punya mobil, itu pakai mobil saya itu. Baru saya beli Pak, Kaila. Jadi itu dipakai. Mobil Dekopinda lah sebenarnya. Ya. Yang keempat, saya anjurkan semua, siapapun yang menjalankan usaha, khususnya anggota FKPPI, Jakarta 2,5%. Iya. Itu Pak. Jadi itu ada 5P. Yang pertama PPO. Saya selalu pakai pikiran orang sukses. PPO itu pakai pikiran orang. Saya pakai pikiran Pak Khairul Tanjung, anak Singkong. Oh iya. Ada bukunya. Ya, saya baca, pulang Bandung. Terinspirasi Pak ya. Terinspirasi. Iya. Saya juga pernah baca. Kenapa kita tidak bisa sukses? Iya, betul. Yang kedua PDO. PDO apa tuh Pak? PDO. Pakai dana orang. Oh begitu. Kerjasama tentunya ya. Iya. Jadi PDO pakai duit orang. Iya. Ya kerjasama kita antar teman yang punya duit ya. Kalau kita pakai dulu kita usaha ini dong. Iya. Nah setelah itu PTO. PTO. Iya. Kita kan nggak mungkin jadi owner, ya kan? Owner kita ya, pemilik perusahaan. Terus duitnya dari kita juga, sekalipun boleh kerjasama dengan duit orang, masa kita tenaganya kita juga. Iya. Iya kan? PTO pakai tenaga orang. Pakai tenaga orang. Karena manajemen itu adalah sukses melalui orang lain kan? Iya. Pakai tenaga orang. Nah yang paling penting PDOM. Yang tadi program saya di FKPPI saya terapkan. Pakai doa orang miskin. Sebelum kita melangkah usaha. Jakatin 2,5%. Kumpulin anak yatim, bagi. Fakir miskin. Saudara kita yang paling pertama, yang pertama itu orang tua kita. Saudara kita yang lebih susah, fakir miskin, anak yatim, baru pengemis. Yang terakhir, POK. POK. Ya. Saya Bapak bukan pegawai negeri. Bukan. Kalau pegawai negeri, hari ini dia ke mall, ngabisin uangnya, besok gajian. Iya, ada. Yang pasti ya. Kalau kita dengan pengacara sama aja. Kalau ada job mungkin kita ada. Tapi kalau orang swasta, kalau lagi swasta, iya. Orang swasta, kalau enggak saya membaca peluang hari ini, kenapa saya harus nunggu besok? Iya. Dieksekusinya. Betul. Tidak ada kesempatan yang datang 2 kali.
Jadi kalau emang ada kesempatan ini baik untuk kita maju, kenapa harus tidak dieksekusi hari ini? Itu jadi 5P itu adalah PPO, PDO, PTO, PDOM, dan POK. Pakai otak kanan, positif tinggi. Iya. Ya, jadi yang terakhir itu, Pak. Demikian, seperti itu, Pak. Terima kasih kepada Pak Haji Toto Iskandar Siap. atas motivasinya, pandangan-pandangannya yang membuat kita selalu semangat. Ini tidak menggurui, Pak. Ini hanya diskusi aja. Iya, Ya, betul. maksud pengalaman saya. Pengalaman itu. Betul. Karena apa? Saya bukan latar belakang orang kaya. Saya dihidupi anak orang tua saya 7. Saya anak bontos. Iya. Jadi saya benar-benar, ya itu tadi saya pernah baca di salah satu adalah di Google atau apa, bahwa orang yang kecilnya banyak dengan penderitaan biasanya dia Motivasinya, mentalnya kuat. mentalnya lebih kuat Iya. daripada orang yang lagi kecilnya hidup dengan kesenangan, dia mentalnya akan lebih kurang. Betul, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Betul, Pak. Itu motif. Makanya saya bilang tadi sebagai motivasi. Iya, Motivasi itu untuk, ya termasuk saya pribadi, Pak. Artinya kan kita juga membutuhkan sharing-sharing seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, terkait koperasi, Iya, Pak. ada hubungannya dengan pinjol dan sebagainya. Ini juga sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk trik dan teknik tadi sudah Bapak ceritakan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat semua Amin. untuk kita semua, Amin. termasuk kepada Bapak. Semoga selalu Amin. sehat, panjang Amin. umur, berkah, selalu sukses, Pak. Amin. Nah, Demikian buat Bapak juga ya. sama-sama. Ya, kita Amin. saling mendoakan itu kan Amin. sangat baik ya. Saya tutup, Pak, ya. Demikian pemirsa bincang santai kami dengan Bapak Haji Toto. Beliau adalah salah satu tokoh inspirasi buat saya. Banyak tadi diceritakan berbagai hal yang menjadi motivasi buat saya, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, agar selalu tetap semangat, agar selalu berupaya berjuang, dan tetap mengingat bahwa semuanya ada Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Amin. Demikian bincang santai kita ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pagi. Salam kopi pagi.